Beri salam kepada Bu Guru. Kita mulai pelajaran Adil Adi Pradana. Jangan masuk. Al-Fahri. Iya, Bu. Aldiasa. Jangan lupa lagi Aldi. Arga. Hadir, Bu. Bakti. Bakti udah nggak boleh ya. Hadir, Bu. Dimas Sadewa. Ini sakit, Bu. Sakit. Delvin. Hadir. Diki Rivaldo. Hadir, Bu. Dimas Adi Putra. Apa? Dio Dewa. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita belajar masuk ke bab 5, yaitu ulama Indonesia. Termasuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia.
Orangnya Islam galau yang pasti. Terus apa lagi? Pakai peci. Pakai peci. Lanjut apa lagi? Pakai jilbab. Ada lagi? Pakai seragam. Rajin ke masjid. Nah, jadi di kampung Islam ini mengapa disebut kampung Islam? Karena sekampung-kampungnya, sedesa-desanya itu menerapkan prinsip Islam. Jadi di situ sudah diterapkan prinsip Islam dan orang itu mudah di situ. Kayak Aceh, atau Aceh, nah di situ kan mayoritasnya Islam. Jadi peraturan Islam ditegakkan di situ. Misalnya nih, kalau di secara negara dia Indonesia, tapi secara peraturan dia punya peraturan sendiri. Misalnya di Aceh, kalau orang maling itu tangannya dipotong. Itu kan aturan Islam. Aturan Islam itu orang yang mencuri tangannya dipotong. Orang yang berzina itu dicambuk. Nah, jadi di kampung baru sini, kampung Islam yang sampai sekarang ada di Sumatera Utara, itu menerapkan prinsip Islam sama seperti Aceh. Jadi kita kalau ada kali di situ, tidak berani orang karena akhirnya kita duit 1.000 di situ kita bakalan dipotong tangan. Tidak worth it, jadi tangan diganti dengan duit 1.000. Nah, jadi kalau kita ke kampung itu, kita harus tetap mengikuti aturan yang ada di kampung itu. Walaupun kampung itu termasuk Indonesia, tentu setiap daerah punya aturannya masing-masing. Bukti yang kedua itu makan muslim. Muslim kedua. Siapa namanya? Siti? Iya, Pak. Benar. Siti Fatimah. Nah, dan di sini di Indonesia ini ternyata ada bukti peninggalan sejarah Islam itu ada makam tertua Islam. Nah, makam tertua Islam ini mengapa sih orang bisa tahu itu makam tertua Islam? Sedangkan kan kalau makam itu ada batu, terus ada kuburan sudah. Nah, mengapa orang bisa tahu kalau itu makam Islam? Apa bedanya? Agamanya agama Islam tadi itu. Kenapa orang bisa tahu kan dia udah mati itu kan, udah di dalam kuburan, jadi nggak tahu. Nanya nggak tahu. Kemudian kita tanya orang lain juga orang nggak tahu. Kira-kira apa yang membuat makam itu disebut sebagai makam tertua Islam di Indonesia? Makam Islam berbeda dengan makam yang lain. Makam Islam berbeda. Apa bedanya? Apa batu nisannya? Karena batu nisannya. Jadi di makam tertua di Indonesia ini, batu nisannya itu ditulis dengan kaligrafi. Jadi kalau orang Hindu dulu dia punya huruf Sanskerta. Huruf Sanskerta. Nah, di orang Hindu Buddha kalau nulis makamnya itu pakai huruf Sanskerta. Hurufnya ya huruf Latin. Nah,
Yang pertama ada perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena tadi Ibu bilang bahwa Islam masuk ke Indonesia itu Oke, karena tadi video itu sedikit terjeda, jadi kita ulang sebentar ya. Jadi strategi apa saja tadi Islam masuk ke Indonesia? Strategi yang pertama apa? Perdagangan. Strategi yang kedua apa? Perdagangan atau pernikahan. Strategi yang ketiga pendidikan. Strategi yang keempat ada kesenian. Kelima ada politik. Keenam ada tasawuf. Yang ketujuh ada dakwah. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan salah satu saja dari strategi ini? Maju. Ini bisa yang bisa menjelaskan salah satu strategi yang ada di sini. Siapa? Ya ada? Raiko nggak bisa? Apa nih? Berani? Kalau di tempat duduk berani nggak? Kalau berani. Baik, tanya. Islam masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan itu gimana? Ya, ini jualan aja. Ya, terus? Nah, yang lain dia belum dengarkan lima. Terus? Ulang lagi. Sudah? Lima. Jadi intinya apa gitu? Dari ini. Islam masuk melalui perdagangan. Terus gimana jalur perdagangan itu bisa membuatnya masuk? Karena Indonesia terkenal dengan rempah-rempah. Jadi Indonesia ini menjadi titik dari jalur perdagangan seluruh dunia. Mana letak Indonesia? Garis katulistiwa. Jadi Indonesia ini jadi Indonesia menjadi titik jalur perdagangan yang membuat Islam itu berkembang melalui jalur perdagangan. Nah, dari teori mana yang sesuai sama jalur perdagangan? Teori Persia, teori Mekah, teori sejarah, teori Cina, dan Persia. Kenapa Persia? Ya, teori mana yang paling tepat? Ibu menjelaskan tadi orang Indonesia itu awalnya nggak ada agama Islam sama sekali, adanya agama Buddha. Jadi di agama Buddha ini itu terdapat di kerajaan apa? Kerajaan apa?
dari tan Dari mana? pertama. Apa teori yang pertama? Dari Teori Mekah. Kenapa pilih teori Mekah? lebih mudah. Meyakinkan. Terus meyakinkan itu perlu bukti. Ya makanya ibu itu sudah menyebutkan karena itu di sini tidak ada kampus Islam, terus ada makam muslim tertua, terus adanya makam muslim di kerajaan aja Majid. Nah, kerajaan sekarang ibu tanya sekali lagi, makam muslim tertua tadi siapa namanya? Tunjuk tangan yang bisa. Makam muslim tertua. Ya, nama dari makam itu makam siapa? Ayo, siapa? Ibu. Siapa? Siti Fatimah. Ah, Siti maju. Pilih salah satu. Bapaknya ya kau salah satu. Otaknya kalau benar. Siapa tadi nama makamnya tadi? Makam tertua. Siti Fatimah. Nah, yang teori Persia ini, mengapa kalian terasa teori Persia ini kalah sama teori Mekah? Yang bisa melogikakan siapa? Apa? Karena teori Mekah ada perkampungan Islam. Itu kalau yang teori Persia ada yang kalau Cuma tradisi, terus ada apa lagi? itu ya tahu. Sudah itu yang tahu. Sini mereka. Jadi salah satu. Nah, di sini udah ada 5 teori yang sudah dijelaskan. Tadi udah dibagikan kelompoknya? Udah? Dikit udah kan? Satu, ini dua. Oke, yang dua silakan pindah ke barisan ini. Dua baris ini dua baris ini satu. Sudah, satu yang mana kelompok satu ini? Sekarang kita bakalan ada games untuk penilaian yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini udah ada aku ya. Ini terlalu banyak nggak untuk yang dibantu? Terlalu banyak. Begini cukup. Jadi peraturannya adalah kelompok dua mana? Kenalan. Nih, Fadil kelompok dua. Kelompok satu mana? Kenalan. Baik, kelompok satu. Nah, di sini ibu sudah bagikan dua kelompok dan di sini ada 10 pertanyaan. Tugasnya sekarang cari di 10 pertanyaan ini
Soalnya ini tempat orang yang Oke, yang menjadi ketua tim maju. Yang di belakang siap-siap untuk menyiapkan kertas lembar untuk menjawab pertanyaan. Oke? Yang di belakang. Nanti satu kelompok satu digabung jadi satu. Yang jawab pertanyaan satu kita yang dulu. Nanti jawabannya digabungkan menjadi satu ya. Tangkap suara. Jawabnya kalian bilang. Tangkap suara. Tangkap suara. Tangkap suara. Tangkap suara. Oke. Setelah itu nanti ada yang berdiri, ambil satu, terserah siapa saja yang menjawab. Yang penting nanti jawabannya digabungkan menjadi satu. Boleh satu. Misalnya nih, tiba-tiba Raiko berhasil dalam dua kali, setelah sekali Raju baru tegak, sekali lagi tegak. Yang misalnya Kevin masih jawab, Raju tidak mungkin nunggu Kevin, tidak langsung Kak Bima jawab nomor duonya. Biar lebih cepat. Oke, bisa diganti. Oke, dimulai dari Raiko, silakan. Gantian.
Ambil satu dulu. Satu. Ini kelompok 2. Ambil satu. Nah, silakan langsung dijawab di belakang. Fadil, jangan tutup kamera. Dengarkan dulu, tangkap suara. Hop. Tangkap suara. Duduk. Peninggalan sejarah berupa batu prasasti yang ditemukan pada makam raja atau ulama menjadi bukti masuknya Islam itu disebut dengan apa? Batu nisan. Benar, angka 1 benar. Salah satu
Siapa nama aslinya? Raden Prabu. Woi kasih lapak woi plastiknya. Kasih lapak plastiknya woi. Makan apa tadi? Siapa yang Jangan lupa. Ibu, masih Masih ibu. yang salah saya berdua. Sini. Loh. Bu, di zoom bu. Di zoom. Di zoom. Jangan dizoom. Biar nampak bu. Di zoom kayak gitu bu. Ya aku mau makan lagi yuk. Jangan, jangan, Bebe. Nanti sakit. Mana lapar yo, Pak? Makan dikit gak kayak sakit. Berapa dapat puas? Pak, tadi senang sekarang. Mana? Woi, kulitnya mau kasih. Yoga sana yoga. Woi, apa bu? Kape aku bu? Nanti lo mana tuh Bi? Bu, tadi apa dulu bu? Apa bu?
Kampung yang mayoritasnya agama Muslim. Ya. Ada aktivitas Aktivitasnya Muslim, kemudian mayoritasnya Muslim. Kemudian apa lagi? Suka datang. Busananya Muslim. Peraturannya Muslim. Nah, jadi kalau kita tahu di sini ada Provinsi Aceh. Tahu. Nah, kalau di Provinsi Aceh itu sudah menerapkan syariat Islam. Kita memang satu negara, satu Indonesia, tapi setiap daerah itu punya hak untuk menentukan peraturannya masing-masing. Nah, di sini di Kampung Baru sini atau di Kampung Islam ini di Sumatera Utara itu menerapkan syariat Islam juga sama seperti di Aceh. Jadi siapa yang mencuri itu tangannya bisa dipotong. Nah, dipotong. Kalau kita mencuri 1000 aja nih, tangan kita tetap dipotong. Jadi jangan main-main ya kalau ke Sumatera Utara tiba-tiba ngambil duit untuk dirokok sebatang, sebakalan dipotong tangannya. Kemudian peraturan Islam yang marak juga di Aceh itu kalau berzina itu di apa? Dicambuk di depan umum. Jadi aturan Islam itu benar-benar melaknat dengan sebenar-benarnya, menghukum dengan hal yang setimpal. Aturan Islam juga kayaknya misalnya nih kita membunuh orang. Kalau di aturan undang-undang kita kalau membunuh orang itu bisa dipidana saja. Dipidana 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Tapi kalau kita menerapkan sistem atau aturan Islam, kalau kita bunuh orang, maka balasannya adalah bunuh juga. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa. Tangan yang dipotong dibalas dengan yang dipotong. Tangan yang bekerja keras kemudian dicuri itu juga dibalas dengan tangan yang dipotong. Orang yang berzina juga dibalas dengan dicambuk. Kalau di Indonesia atau kultur sesuai negara itu nggak ada hukuman yang seperti Islam. Itulah sebabnya ditemukannya kampung Islam yang terdapat di Sumatera Selatan. Kemudian adanya makam Islam di zaman Majapahit. Kalian tahu kerajaan Majapahit? Kerajaan apa itu? Ya, kerajaan Hindu-Buddha. Jadi rupanya kerajaan Islam ini sudah ditemukan sejak kerajaan Majapahit. Agama Islam sudah ada sejak zaman Majapahit. Kemudian di teori kedua, di teori Gujarat atau teori India. Mengapa sih kira-kira menurut kalian bahwa agama Islam ini berasal dari India? Ada yang tahu? Kenapa harus dari India agama Islam? Dari Gujarat mengatakan bahwa agama Islam ini ke Indonesia itu karena orang India. Jadi kami orang India yang sangat bekerja keras, yang sangat berperan penting menyebarkan Islam di Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Jadi dulu itu negara India ini merupakan negara terbesar yang membangun agama Islam. Kalau zaman dulu, kalau sekarang Islam tidak lagi besar di India. Yang lebih besar adalah agama Hindu-Buddha. Nah, sekarang kalau Indonesia ini kebalikannya dari India tadi. Kalau India dulu Islam, sekarang Hindu-Buddha. Kalau Indonesia dulu Hindu-Buddha, sekarang dia Islam. Nah, itu teori dari tadi. Teori yang ketiga teori apa? Teori Persia. Teori Persia udah dijelasin tadi. Kemudian teori yang dua teori pendukung. Yang tanpa bukti tadi teori apa namanya? Teori teori Cina. Satu lagi teori Turki. Jadi ada 5 teori. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan 5 teori itu? 5 teori Tanpa melihat catatan. Prima. Apa 5 teori tadi Prima? Iya apa? Apa Prima? Sini dulu maju. Teori Mekah, teori Maju tuh. Lima punya. teori Mekah, Teori apa aja yang dijelasin tadi? Teori pertama teori Mekah. Teori Mekah, ya benar. Lanjut teori apa lagi? Gujarat. Terus teori apa lagi? Persia, Teori apa lagi? Parame Bandung, Rokok, Persia, Teori Persia, Persia. Persija. Gujarat, Terus yang